Berikutnya kita punya pay to public key atau pay to PK. Nah, ini sebenarnya adalah metode transfer Bitcoin juga, tetapi ini adalah metode yang sudah kuno, tinggalan zaman. Jadi ini dulu sebelum ada pay to public key hash atau pay to address, pakainya adalah pay to public key di awal-awal Bitcoin ya. Nah, kalau kita lihat di sini script pakainya simple, pakai object seek selesai. Kemudian script seek-nya adalah seek selesai. Jadi beda ya dengan yang tadi obduct, obhash, object seek, equal verify object seek gitu ya. Nah, kalau yang ini cukup object seek selesai. Lebih simple tapi tidak lagi dipakai karena pengecekannya sudah terlalu sederhana gitu ya. Nah, kalau evaluasinya juga simpel sebenarnya. Kita ambil aja yang objek tadi dari evaluasi yang panjang ya, dari punyanya pay to public key hash, kita ambil, kita potong. Kita punya seek dan public key dari script seek dan chip seek pub key, karena konstannya dimasukkan ke stack semua, gitu ya, baru kita evaluasi. Jadi kita punya seek dan pub key, kalau kita objek seek langsung, hasilnya adalah true, selesai. Ini adalah dua langkah terakhir dari pay to public key hash. Simple. Nah, kemudian ada juga namanya pay to script hash atau pay to SH. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu metode scripting yang paling kompleks. Misalnya kita mau membuat kontrak, misalnya kita membuat if then, itu kita bisa pakai pay to script hash atau pay to SH. Kalau kita lihat di sini, script artinya sebenarnya simple. Op hash 160, 20 bytes hash op equal. Simple. Nah, script seek-nya yang kompleks. Itu harus tergantung dari script-nya. Ya, tergantung dari script-nya. Jadi tidak bisa kita tentukan apakah ini menggunakan digital signature saja, atau menggunakan data tertentu, atau semacam password, atau kita menggunakan data-data ekstra seperti public key. Itu sebenarnya tidak kelihatan, karena kan variasi gitu ya. Dan kemudian script-nya kita harus sediakan di sini, kita harus supply di sini. Jadi memang ini yang paling kompleks. Ini ada di BIP 16 definisinya. Kalau ada yang mau baca, itu di BIP 16. Pay to script hash. Nah, kemudian ada null script. Ini menggunakan op return, kemudian datanya apa? Simple. Jadi dia hanya ada script pub key saja, tidak punya script seek. Karena apa? Transaksi yang menggunakan op return itu outputnya tidak bisa dipakai. Jadi kalau misalnya ada Bitcoin, ada koinnya di sini, jadi output yang ada di sini itu hilang, tidak bisa dibelanjakan di sini. Nah, datanya ini maksimum sepanjang 80 byte. Gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat atau mengirim pesan, itu ya nanti pakainya apa? ASCII kita ubah jadi bytes. Ini representasinya ASCII dulu, misalnya A, B, C, D, E, itu baru kita konversi jadi hexadesimal menggunakan converter, itu ASCII converter ke bytes menggunakan base 16, kemudian baru kita taruh di sini. Tidak ada script seek-nya. Simple sebenarnya. Kemudian multi signature, misalnya kalau kita punya banyak koin, kemudian koin ini dimiliki oleh banyak orang, misalnya dimiliki oleh satu keluarga gitu ya. Jadi keluarga ini menyimpan Bitcoin. Siapapun yang mau membelanjakan Bitcoin harus dengan persetujuan setidaknya satu orang anggota keluarga. Nah, kita bisa pakai 2 of 3 multi signature. Nah, zaman dulu itu maksimal adalah 3. Jadi skemanya adalah M lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan 3. Tapi biasanya skema yang paling standar, yang paling banyak dipakai adalah 2 of 3. Kayaknya bisa juga 3 of 3 gitu ya. Tapi 2 of 3 biasanya yang paling populer. Artinya di antara 3 orang, sebuah transaksi hanya membutuhkan 2 signature dari 3 orang gitu ya. Nah, script copy-nya seperti apa ini? Ini yang skema umumnya ya, pakai sampai N gitu. Itu M berapa dulu, misalnya 2 ya. PubKey 1, PubKey 2, PubKey 3, kemudian N-nya adalah 3, object multisig. Itu skemanya kalau 2 of 3. Tapi secara teoritis kalau misalnya signature-nya M of N ya ini, M, PubKey 1, PubKey 2 ini harus didetailin ya. Harus didetailkan PubKey apa saja yang berhak melakukan signing. Kemudian script seek-nya yang mana? Yang adalah 0, signature 1, signature 2, bla bla bla, signature N sampai signature N. Nah, ini ada angka 0. Nah, angka 0 ini sebenarnya ada sejarahnya. Sejarahnya gimana? Dulu Satoshi ini membuat kesalahan di dalam implementasi Bitcoin. Pada saat membuat Bitcoin, menulis kode Bitcoin, pas di bagian ini
multisig. Objek multisig ini dia membuang item kebanyakan. Artinya kita harus menambahkan satu item yang tidak berguna. Sebenarnya ini kan tidak berguna nih, angka 0. Tidak menambahkan makna apapun, tidak menambahkan data apapun, hanya 0 dah. Nah, nanti akan dibuang. Jadi dia harus ada tapi tidak menambahkan makna. Nah, ini sebenarnya adalah satu bug yang ada di Bitcoin yang masih ada sampai sekarang. Ini tidak dibenerin karena ya kalau tidak salah masalah kompatibilitas dengan sistem Bitcoin yang dulu-dulu gitu ya. Makanya dipertahankan sampai sekarang. Nah, jadi agak annoying tapi ya mau gimana lagi. Skripsinya aneh.